Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34 berkata, "Maka katanya kepada perempuan itu, 'Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.'" Saudaraku, firman Tuhan di atas bercerita perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi orang yang didiagnosis sakit pendarahan itu. Pengobatan telah dilakukan perempuan itu dengan begitu serius sampai-sampai dia harus menghabiskan seluruh harta bendanya. Itu artinya perempuan ini bukanlah orang yang hanya ongkang-ongkang kaki dan hanya berharap kesembuhan, tetapi ia telah melakukan usaha yang begitu keras agar ia mengalami kesembuhan tersebut. Namun sayangnya, upaya dia untuk mendapatkan kesembuhan berakhir dengan kesia-siaan belaka karena ia tak mengalami perubahan apa-apa dari sakitnya tersebut. Saudaraku, mari kita bayangkan bila kita ada dalam posisi perempuan itu, pastilah kita akan sangat menderita. Mengapa? Karena yang pertama, karena sakit pendarahan itu berarti perempuan ini harus dikucilkan dari masyarakat sekitar karena memang dianggap najis oleh hukum orang Yahudi. Yang kedua, perempuan ini pasti mengalami masalah yang berkaitan dengan psikologi. Tekanan dari penyakit yang ia terima, bahkan mungkin juga pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat, membuat dia mengalami stres dan bahkan bisa depresi. Yang ketiga, perempuan ini sangat mungkin sudah putus asa, mengingat dia tidak mengalami kesembuhan, sementara harta bendanya sudah makin menipis dan bahkan habis. Perasaan tak berguna, takut, sedih, kecewa, dan bahkan putus asa sangat mungkin memenuhi pikirannya. Namun yang luar biasa dari kisah ini adalah tekad wanita itu untuk sembuh begitu luar biasa. Dan karena tekadnya itulah yang membuat dia memiliki keberanian untuk menerobos segala kemungkinan untuk berjumpa dengan Yesus. Hari itu ia melihat Yesus berjalan di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu banyak. Selama ini ia mendengar nama Yesus Sang Penyembuh dari perkataan orang. Dan hari itu dia punya kesempatan untuk dilawat oleh Tuhan. Melihat kesempatan itu, saudaraku, perempuan ini tidak menyia-nyiakannya. Ia berlari menerobos kerumunan banyak orang dan menjamah jubah Yesus karena ia berkeyakinan asal ku jamah jubahnya saja aku pasti sembuh. Selama ini mungkin dia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, tetapi hari itu dia punya kesempatan untuk menunjukkan iman dan percayanya. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata, "Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah." Perempuan itu tidak hanya mendengar tentang Yesus, tetapi kemudian ia melangkah dengan memberanikan diri untuk percaya bahwa ia akan menerima kesembuhan. Itu berarti, saudaraku, iman perempuan ini tidak hanya sebatas dalam pikirannya, tetapi diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Yakobus 2 ayat 26 berkata, "Iman tanpa perbuatan adalah mati." Iman perempuan inilah yang menggerakkan dia untuk berani mendatangi Yesus dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga ia mengalami kesembuhan. Saudaraku, dari kisah di atas kita dapat belajar yang pertama, situasi apapun yang saat ini Tuhan izinkan untuk kita alami,
Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami mukjizat Allah dan next level dalam iman kita, dalam pengenalan akan Tuhan, dan dalam pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, iman Anda tidak akan pernah mengembang tanpa tindakan iman yang nyata. Karena itulah setiap pergumulan, setiap situasi sulit adalah kesempatan untuk menyatakan iman kita kepada Yesus dan melihat kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memiliki pengalaman iman bersama dengan Dia. Bersyukurlah untuk setiap situasi yang saudara hadapi, karena itu berarti Anda punya kesempatan untuk mengalami Tuhan. Berimanlah, bertindaklah, dan terimalah kuasa-Nya. Haleluya, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, dan kami percaya di dalam nama-Mu, kami dapat mengalami mukjizat, kami dapat mengalami kelepasan, kami dapat mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, dan untuk karya-Mu dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami dan menyerahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami tahu di dalam tangan Tuhan yang kuat, tidak ada satupun kuasa yang dapat melepaskan daripada-Mu, dan di dalam tangan Tuhan yang kuat, kami yang bukan siapa-siapa, kami menjadi siapa-siapa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya.